Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yaitu tentang bagaimana proses dalam merumuskan hipotesis suatu penelitian. Jadi, apa sih hipotesis itu? Biasanya di dalam penelitian pasti terdapat hipotesis, tetapi tidak semua penelitian itu diwajibkan harus ada hipotesisnya. Nah, penelitian apa saja yang harus ada hipotesisnya akan kita bahas pada video kali ini dan akan kita bahas penelitian seperti apa nanti yang memang menggunakan hipotesis. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Artinya, hipotesis ini masih berupa dugaan. Bagaimana cara menduganya nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi di sini ada dua definisi atau dua pengertian terkait dengan hipotesis. Yang pertama, jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Artinya ketika kita mau meneliti, kita sudah punya nih clue-nya, ada jawaban sementara dan kenapa sih kok kita harus mengujinya? Ya, untuk mengetahui jawaban apakah hipotesis yang kita ajukan atau dugaan yang kita ajukan itu benar adanya atau malah nanti justru keterbalikannya nih, hipotesis yang kita ajukan tidak sesuai dengan data-data yang sudah ada dan kita olah dan kita uji dengan menggunakan beberapa teknik pengujian. Nah, nanti seperti apa penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian di sini hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Jadi ingat ya, yang namanya hipotesis itu masih berupa dugaan, masih berupa ini ya, jawaban sementara yang hendak diuji. Artinya ketika kita mau meneliti, ketika sudah ada masalahnya, kemudian kita buat konsepnya, kemudian kita duga terlebih dahulu jawabannya, lalu kita uji. Apakah dugaan kita itu nanti benar atau tidak, itu akan ketahuan kalau sudah dilakukan pengujian. Nah, di sini ada beberapa manfaat hipotesis. Yang pertama adalah menjelaskan masalah penelitian. Seperti yang barusan saya jelaskan bahwa yang namanya hipotesis itu berawal dari masalah. Penelitian itu pasti fokusnya pada masalah. Ya, karena kebanyakan apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, kenyataannya itu berbeda, makanya itu timbul suatu permasalahan. Jadi manfaat hipotesis itu menjelaskan masalah penelitian. Misalnya, masalah yang terjadi adalah diduga nih, saya membuat hipotesis diduga COVID-19, pandemik yang saat ini sedang terjadi hampir di seluruh dunia, diduga berpengaruh terhadap indeks harga saham di Indonesia. Itu kan saya hanya baru menduga ya, hanya baru menduga. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan yang merugi dikarenakan aktivitas ekonomi masyarakatnya sedang menurun sehingga pendapatan dari beberapa perusahaan itu mengalami penurunan yang akan berimbas pada saham-saham yang perusahaan jual di bursa efek. Nah, itu adalah masalah. Nah, nanti setelah dibuat hipotesisnya yang seperti yang saya utarakan tadi, apakah COVID-19 ini ada pengaruhnya terhadap indeks saham yang ada di Indonesia? Itu nanti kita uji terlebih dahulu. Jadi itu berawal dari yang namanya suatu permasalahan. Terus yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Nah, kalau tadi itu kan COVID-19 itu event atau kejadiannya, apakah ada pengaruhnya? Nah, kalau di sini yang kedua ini menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Misalnya, apakah likuiditas pada suatu bank syariah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah tersebut. Nah, berarti X-nya itu likuiditas, Y-nya itu profitabilitas. Nah, kita jelaskan nih nanti di sini. Oh, saya buat hipotesis. Hipotesis sementara atau dugaan sementaranya adalah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap
profitabilitas bank syariah. Nah, itu berdasarkan variabel. Jadi nanti kita menguji ya variabel-variabel yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, ini manfaat hipotesis. Terus yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Nah, ini yang tadi saya meneliti event study-nya. Jadi nanti metodenya pasti akan berbeda dengan yang menjelaskan variabel-variabel. Kenapa? Pasti tools atau alat analisisnya berbeda. Yang saya teliti untuk yang event itu kan eventnya apakah berpengaruh terhadap eh, bisa jadi kinerja indeks harga saham di Indonesia. Terus yang kedua itu kan yang ini likuiditas dan profitabilitas bank syariah. Sehingga nanti dalam pemilihan metode itu pasti akan berbeda. Misalnya di sini untuk yang poin yang pertama terkait dengan masalah penelitian COVID-19, saya menggunakan model GARCH, menggunakan permodelan ekonometrika untuk melihat apakah benar pandemik ini berpengaruh terhadap indeks saham di Indonesia. Itu bisa menggunakan GARCH dan kawan-kawannya yang ada di ekonometrika. Lalu kemudian ketika saya menggunakan variabel X dan variabel Y, ada likuiditas dan profitabilitas, maka yang saya gunakan bisa menggunakan regresi, itu yang paling gampang. Bisa saya menggunakan mengukur efeknya jangka pendek, jangka panjang menggunakan ekonometrika dengan error correction model, ataupun saya juga bisa mengukur yang lebih tinggi lagi tingkatannya menggunakan vector error correction modelnya, sehingga di periode keberapa nih nanti likuiditas itu bisa mempengaruhi profitabilitas suatu perbankan. Nah, itu bisa. Nah, ini kenapa hipotesis itu diperlukan ya, karena manfaatnya juga untuk memilih metode analisis datanya. Jadi terserah nanti mahasiswa bisa memilih ya teknik analisis datanya seperti apa. Yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Ya, pastinya ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tidak semua penelitian akan menggunakan yang namanya hipotesis, akan memunculkan yang namanya hipotesis. Hanya ada penelitian-penelitian tertentu saja yang harus muncul hipotesis ini. Nah, jadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitiannya seperti apa, ya setelah dihipotesiskan, kemudian kan diuji. Apakah benar hasil pengujian itu sesuai dengan hipotesis kita? Nah, ini adalah yang keempat penjelasannya, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Lalu selanjutnya ada fungsi hipotesis. Di sini poin yang pertama, hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Ya. Jadi ternyata setelah diuji, itu setelah kita ajukan hipotesis dan kita melakukan pengujian, itu biasanya banyak sekali hipotesis yang tidak diterima ya banyak, yang diterima ya banyak. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi dan apakah kita harus memperdebatkannya? Ya kita tidak perlu memperdebatkan sampai sedetail itu. Yang penting dalam pengambilan data, dalam teknik sampling dan kawan-kawannya itu memang sudah memenuhi kaidah metode ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengambil datanya asal-asalan, kemudian melakukan manipulasi data, itu yang menjadi bermasalah dalam suatu penelitian. Sehingga di sini ketika terjadi perbedaan antara hipotesis yang kita ajukan dengan hasil uji hipotesisnya itu nggak masalah, nggak terjadi masalah. Justru kita bahas di sana hal apa saja yang 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 melatar belakangi kenapa kok hipotesis yang kita ajukan itu bisa gagal ya, dikaitkan dengan kajian teorinya atau dengan penelitian-penelitian terdahulu. Poin yang kedua, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya muncul teori baru. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana ketika setelah melakukan pengujian kok hipotesis kita ditolak. Nah, ini ya kita tinggal menerangkan saja hasil dari penelitian kita itu. Yang menjadi masalah tadi sudah jelas ya. Kalau datanya dimanipulasi, kalau teknik pengambilan sampel dan pengambilan datanya salah, nah itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita mengambil datanya sudah benar, sesuai kaidah ilmiah, tetapi hipotesisnya kemudian ditolak, ya tidak masalah, tetapi kita buat
buat kajian, buat penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi dan nanti bisa ini memunculkan sebuah teori baru. Sebenarnya bukan teori ya, kalau teori itu terlalu ketinggian ya, intinya ada keterbaruan lah dari hasil penelitian yang kita buat. Dasar merumuskan hipotesis. Jadi dalam merumuskan hipotesis itu tidak sembarangan. Ya, yang pertama itu berdasarkan teori. Jadi misalnya, oh ternyata secara teori tingkat likuiditas suatu bank itu berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank tersebut. Kenapa? Karena jika bank likuid, pasti banyak nasabah yang akan memburu produk-produk bank tersebut sehingga secara otomatis akan meningkatkan profitabilitasnya. Oke, itu secara teori. Boleh nggak ngambil hipotesis seperti itu atau merumuskan hipotesis seperti itu? Boleh. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita gabungkan dengan berdasarkan penelitian terdahulu. Misalnya, tadi saya menggunakan X-nya likuiditas dan Y-nya adalah profitabilitas. Dari kelima penelitian terdahulu, misalnya nih saya punya referensi 5 penelitian terdahulu. Ternyata dari kelima ini itu hasilnya berbeda-beda. 3 itu berpengaruh positif signifikan. Sedangkan yang 2 itu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Lalu bagaimana hipotesisnya? Nah, yang saya ambil adalah hipotesis yang memperoleh hasil penelitian yang terbanyak. Misalnya tadi kan yang 3 itu ternyata hasilnya positif signifikan. Nah, dalam merumuskan hipotesis saya akan mengambil yang paling banyak karena penelitian yang paling banyak membuktikan bahwa likuiditas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas suatu perbankan. Ya, tetapi seandainya kok ternyata dari kelima referensi yang saya gunakan, ternyata yang positif tidak signifikan lebih banyak dari yang positif signifikan, maka yang saya ambil adalah yang negatif, yang positif tetapi tidak signifikan. Jadi saya gabungkan supaya ketika saya menjelaskan tentang teori, terus digabungkan dengan penelitian terdahulu dan di pembahasan itu akan menambah hasanah dalam hal pembahasannya. Misalnya secara teori memang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tetapi dalam penelitian terdahulu kok ternyata banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Kemudian kita kaji, kan tadi saya mengambil kesimpulannya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Nah, tidak signifikannya ini yang harus kita jelaskan di dalam pembahasan. Faktor-faktor apa saja kemudian yang akan muncul, yang akan mempengaruhi kenapa kok bisa tidak signifikan. Nah, itu. Jadi sebenarnya dalam penelitian itu nggak perlu ribet ya. Yang penting kita jalankan sesuai dengan prosedur kaidah ilmiah, insya Allah nggak ada hambatan. Lalu yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan ini sama sebenarnya ya. Yang keempat juga sama berdasarkan akal sehat peneliti. Yang namanya akal sehat peneliti itu kan berdasarkan dia baca teori dan dia ngerti tentang penelitian terdahulunya. Terus yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya ingin merumuskan hipotesis tetapi penelitian terdahulunya belum ada? Kalau misalnya ruang lingkupnya masih mirip tetapi beda dalam objek dan lain-lain itu masih bisa dipakai. Misalnya nih, kan saya ingin meneliti tentang krisis Yunani. Bagaimana dampak krisis Yunani terhadap pasar modal di berbagai negara misalnya. Bagaimana krisis Yunani? Sedangkan krisis Yunani itu kan misalnya terjadi tahun 2010, 2011 atau 2011, 2012. Sehingga jurnal-jurnal yang membahas atau penelitian terdahulu atau referensi yang membahas tentang krisis Yunani itu pastinya tidak banyak, tapi saya bisa menggunakan referensi seperti krisis Yunani, krisis Indonesia, krisis Asia, dan lain sebagainya itu bisa saya gunakan sebagai sumber referensi. Yang penting masih sama nih variabelnya, yaitu yang akan kita analisis terkait dengan pasar modal misalnya. Jadi itu bisa dipakai ya. Nah, ini konsep dasar perumusan hipotesis. Jadi tinggal dilihat ya. Dilihat nih. Jadi kalau dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir besok mahasiswa, nah ini kita harus mencari dulu memang sumber masalah untuk menentukan judul apa sih yang paling baik untuk skripsi atau penelitian saya nanti ya di akhir perkuliahan.
Kemudian teori-teori yang melatar belakangi dari judul yang saya ambil itu apa aja. Ini tadi sudah dijelaskan terkait pengambilan hipotesisnya ya. Terus baru dirumuskan hipotesisnya. Setelah itu diuji di sini. Ada uji instrumen, ada uji datanya dan lain-lain. Kemudian ada pengujian hipotesis dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, untuk membuktikan apakah benar nanti ya. Apakah benar hasilnya itu sesuai dengan teori ya. Ini adalah konsep dasar perumusan hipotesis. Jadi mahasiswa harus benar-benar paham ya, benar-benar paham dalam menentukan hipotesis, tidak hanya melihat skripsi mahasiswa yang tahun lalu terus kalian ambil, terus kalian ikuti dan kalian nggak ngerti. Yang penting saya ngikutin skripsinya si A. Jadi nanti waktu sidang tinggal jawab, "Pak, saya ngikutin skripsinya si A." Lah kalau skripsinya si A salah, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan terhadap penulisan skripsi yang sudah dibuat tersebut? Nah, ini harus mahasiswa perhatikan juga ya terkait dengan perumusan hipotesis. Nah, ini ya, selanjutnya pertimbangan dalam merumuskan hipotesis harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya tadi ya sudah ada X sama Y. Boleh nggak X-nya 1, Y-nya 2? Boleh. Boleh nggak X-nya 5, Y-nya 2? Boleh. Boleh nggak X-nya 10, Y-nya 1? Boleh. Jadi nanti tinggal mahasiswa baca lebih lanjut terkait dengan permodelan ya, permodelan dalam penelitian. Itu boleh nanti. Terus yang kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, ini atau variabel dependent dan variabel independent atau X dan Y. Ini mempertimbangkan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian. Lanjut lagi. Yang selanjutnya harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi tidak boleh ambigu dalam merumuskan hipotesis. Nah, di sini dijelaskan, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Nah, misalnya apa ya, yang dikaji apa, tetapi hipotesisnya masih umum sekali. Kan kalau tadi misalkan sudah jelas ya, saya memberikan contoh, oh fokusnya ini nanti COVID-19-nya nih, apakah berpengaruh atau tidak terhadap indeks harga saham di Indonesia. Itu kan jelas tuh, berarti kan Indonesia. Jadi nggak melebar-lebar ke negara-negara lain, karena sudah jelas di sana indeks harga saham Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan dari hipotesis. Jadi penjelasannya sudah cukup spesifik ya. Lanjut lagi. Harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Ini tadi, misalkan saya ingin meneliti tentang apakah efek dari COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini bisa berpengaruh terhadap indeks harga saham di Indonesia. Berarti nanti saya mengambil laporan indeks harga saham Indonesia mulai dari pertama diumumkannya pandemi sampai sekarang datanya. Bisa datanya harian, bisa datanya mingguan, bulanan, ya itu bisa. Tapi kalau tahunan nggak mungkin karena apa ya? Ya ini tadi ya, aneh dan tidak rasional karena saya mau neliti saat terjadinya COVID, paling tidak data yang saya gunakan adalah data harian supaya nanti memang benar-benar terlihat jelas ya, terlihat jelas dari grafiknya, terlihat jelas dari analisisnya karena memang itu datanya harian sehingga apakah benar ada efeknya itu akan terlihat. Selanjutnya, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral atau nilai-nilai atau sikap. Kenapa ya? Karena biasanya ya, ini mohon maaf nih, biasanya dalam menilai moral seseorang apakah ada patokannya? Apakah ada patokannya? Misalnya dilihat, oh dia bermoral baik karena di depan saya dia selalu baik. Ya kan pada saat di depan saya. Coba kalau dia tidak di depan saya, apakah masih baik? Nah ini ya, makanya dihindarkan ya. Terus sikapnya baik, ya kalau di depan saya sopan. Tapi kan kita tidak tahu ketika tidak ada di depan kita. Kita nggak tahu bagaimana pergaulannya. Nah ini harus diperhatikan terkait dengan merumuskan hipotesis. Ini ada jenis-jenis hipotesis.
Ini ada hipotesis alternatif atau biasa disingkat dengan HA. Apa hipotesis alternatif ini? Ini ya, menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Jika dirumuskan hipotesis kerjanya, jika X maka Y misalnya. Ada perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Ada pengaruh antara variabel X dan terhadap variabel Y. Ini adalah hipotesis alternatifnya. Kemudian yang selanjutnya ada H0 atau HO ya. Ini temennya HA dan di sini disingkat dengan HO atau H0. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik. Jadi nanti kita melakukan rumusan hipotesisnya itu di H0-nya. Apakah H0 itu ditolak atau tidak menolak H0 ya? Tolak atau tidak menolak H0 karena di beberapa buku referensi ya tolak atau terima, tetapi ada beberapa profesor di Indonesia yang menyarankan tolak dan tidak tolak H0. Padahal sih sebenarnya sama aja ya, tolak dan terima H0. Tapi kata prof tersebut lebih baik menggunakan kalimat tolak dan tidak tolak H0. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara variabel X dengan Y, tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y. Ini bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Apa itu? Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Misalnya di sini contohnya, seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT X? Ternyata hipotesis nolnya adalah semangat kerja karyawan di PT X adalah 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Nah, ini kan misalnya. Atau mungkin tadi apakah likuiditas bisa mempengaruhi profitabilitas? Nah, nanti di sini bisa dijawab. Oh, berarti likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Misalnya gitu. Terus ada HA-nya. HA-nya berarti lawannya. Nih ya. Sebenarnya kenapa sih kok khusus yang di sini itu HA-nya dibalik ya. Dibalik. Jadi HA-nya itu menjadi yang tidak sama dengan. Nah, di sini ada keterangannya nih. Dalam pembuktian hipotesis, ya, dalam pembuktiannya maksudnya ya, hipotesis alternatif adalah atau HA itu diubah menjadi H0 agar penelitian tidak mempunyai prasangka agar tidak memiliki atau tidak mempunyai prasangka sehingga peneliti diharapkan jujur atau tidak terpengaruh terhadap HA-nya atau hipotesis alternatifnya. Nah, di sini ya, misalnya kan tadi likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Itu H0-nya. HA-nya adalah likuiditas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Nah, ini contoh. Contoh untuk hipotesis deskriptif. Nah, ini ada hipotesis komparatif, artinya membandingkan. Ya, membandingkan. Nah, di sini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif atau perbandingan. Bagaimana produktivitas karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Nah, sama ya. Jadi ini modelnya komparatif. Tidak terdapat perbedaan, hipotesis nolnya, ya. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan produktivitas kerja. Jadi begini cara buatnya. Ya. Oke, tinggal dilihat. Kemudian ada hipotesis asosiatif. Di sini jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ini rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja pegawai di Departemen X? Hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja. Nah, ini tadi kalau kita mengajukan hipotesis nolnya berdasarkan penelitian terdahulu ternyata kok likuiditas itu berpengaruh positif tidak signifikan ya ditulis saja di sini. Berarti nanti HA-nya adalah berpengaruh positif signifikan. Jadi nanti dibaca sendiri oleh mahasiswa ya. Nih, tinggal dilihat. Terus karakteristik hipotesis yang baik itu seperti apa? Yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri.
Perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam menentukan hipotesis kita juga harus melihat ya apakah hubungan variabel itu mandiri dan teknik samplingnya. Ini yang tadi saya coba jelaskan terkait dengan bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah hipotesis yang ternyata ketika diuji ditolak hipotesisnya. Lalu yang kedua dinyatakan dalam kalimat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran juga sudah dibahas. Yang ketiga dapat diuji dengan data-data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Ini juga sudah dibahas. Nih, apakah penelitian harus ada hipotesis? Ini jawabannya tidak. Tidak harus ada. Kenapa kok tidak harus ada? Nah, ini pendapat pertama mengatakan semua penelitian pasti berhipotesis. Ini katanya ya, semua penelitian. Semua penelitian diharapkan menentukan jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis harus ada karena jawaban peneliti juga harus ada. Dan butir-butirnya sudah disebut dalam problematika maupun tujuan penelitian. Oke, ini orang pertama yang mengatakan bahwa di sini harus ada. Karena kita meneliti. Tetapi yang benar seperti apa? Biasanya yang ada hipotesis itu adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data berupa angka yang mana harus melakukan pengujian menggunakan tools atau teknik statistik. Ya. Jadi begitu. Jadi ketika ada hipotesis, ya biasanya itu penelitian kuantitatif. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau penelitian saya deskriptif gimana? Tidak wajib. Nah, ini pendapat kedua. Hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Artinya, ketika kita meneliti kualitatif dan di sini ya, untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dibuat hipotesisnya. Jadi biasanya hipotesis itu ada ya, ada banyak di penelitian kuantitatif. Tapi di kualitatif bisa muncul nggak? Ya bisa saja, karena tadi kita mengacu ke pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Tetapi ketika kok variabelnya nih loh, variabelnya nih ya, jawaban untuk satu variabel sifatnya deskriptif itu tidak membutuhkan hipotesis. Oke, mungkin ini dulu terkait dengan perumusan hipotesis. Mudah-mudahan mahasiswa memahami dan nanti setelah UTS mahasiswa sudah mulai untuk membuat mini proposal yang mana mini proposal ini harapan saya bisa dilanjutkan di Metopen 2 dan harapannya lagi di Metopen 2 setelah lulus adalah kalian bisa langsung ACC untuk penulisan skripsi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.